haisu ijtima'i wa min haisu jismi wa kadzalika min haisu fikri wa kadzalika min haisu ruhani. Wa insyaallah bi hudurina ma'a abina Bapak Jenal wa akhina al-fadil Pak Ari Ginanjar wa kadzalika Pak Bambang Suyono wa yakum jami'an min syatta mukhtalafatil mu'assasah sawon kana min NU, min Muhammadiyah, wa min Salafi, kadzalika Ikhwani, Tahriri, Golkar, PDI, Demokrat, Al-Muhim. Insyaallah P3 wahadana fi hubbillah wa hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bersyukur pada subuh kali ini bisa bersilaturahim kembali dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di masjid yang semakin kecil ini dan jemaah yang semakin banyak. Wabil khusus ada orang tua kita, Ketua DKM Pak Zainal, kakanda saya sekaligus guru saya Pak Ari Ginanjar, demikian juga saudara saya Pak Bambang. Dengan Pak Bambang ini satu background. Pertama sama-sama sipitnya. Beliau, kalau dengan Pak Ari saya sudah dianggap sebagai anak dari Oma. Alhamdulillah. Pak Bambang backgroundnya Konghucu. Ayahanda saya adalah seorang Konghucu. Jadi beliau punya satu fatsun di rumah. Antonio, you are free to choose any religion. Lakal hurriya an takhtar ayudi minal adyan. To embrace Christianity, no problem. To become Buddhist, no problem. To become atheist, even no problem. Walakin la takhtar al-Islam li'anna fihi muskilah. Antonio, kamu boleh jadi Kristen, boleh jadi Protestan, boleh Katolik, boleh jadi Buddha, Hindu, ateis pun bagi ayah nggak ada masalah. Tapi amit-amit omat-omat ulah milih Islam. Pamali. Kata saya, kunaon itu menang dipilih. Nah, disinilah mungkin ya ingin saya sharing. Sebagai seorang Konghucu, beliau melihat ada problem dengan umat Islam ini. Kata saya, Papa kenapa Islam nggak boleh dipilih? Coba kamu lihat siapa yang suka korupsi umat Islam. Sumpahnya pakai Quran. Kemudian kalau jalan-jalan di pasar-pasar pasti kotor. Kamu lihat di Bangladesh juga terbelakang. Di Sudan juga sama. Kalau masuk sholat Jumat pasti ada sendal yang hilang. Kalau taraweh itu pasti ada yang Pak Beliut antara sepatu yang dibawa dengan sepatu yang tersisa. Dan ayah tidak mau anak ayah bergabung dengan kelompok ini. Kata saya, ayah tidakkah lihat bahwa Quran sudah begitu agung. Kita memiliki koleksi hadis yang begitu lengkap, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ad-Dailami, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Silsilah As-Sahihah Albani, Syu'aib Arnaud, Masya Allah, lengkap. Kata beliau, aku perlu melihat bukti, bukan teori. Nah, inilah mungkin yang menjadi satu tantangan kita, why the Quran is such glorious, why the hadith is such comprehensive, but we face something else in the reality of Muslim Ummah. Mengapa kita mendapatkan Quran yang begitu luar biasa dan mendapatkan hadis yang begitu hebat, tapi kita mendapatkan realitas umat yang seperti ini. Bapak Ibu, ini adalah tipikal dari pandangan first generation and second generation Chinese di Indonesia. Kalau tanya Pak Mohtar Riyadi, persis sama pandangannya. Kalau tanya Lim Sulyong, Antoni Salim, persis sama. Anaknya lebih baik jadi Protestan
lebih baik jadi Katolik walaupun mereka Buddha atau Konghucu. Karena dari Guangzhou atau dari Shenzhen atau dari Hong Kong ke sini mungkin mereka Buddha atau Konghucu atau nggak ada agama, tapi mereka lebih ridho anaknya menjadi Protestan atau Katolik daripada menjadi jamaah al-Zikri. Ini kan pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab, makanya kalau seandainya first generation Chinese itu adalah Buddha atau Katolik, second generation atau third generationnya itu sedikit sekali yang menjadikan Islam sebagai pilihan. Jawaban nomor 1 jelas hidayah dari Allah. Tapi jawaban nomor 2 adalah marketing. Jawaban nomor 1 pastinya hidayah dari Allah, nggak dapat hidayah. Tapi kenapa hidayah itu nggak nyampe? Orang kan menilai itu dari yang dilihat, dari yang dirasakan, dari interaksi. Nah, disinilah saya teringat ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, Qul inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Katakanlah Muhammad SAW, umatmu adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, tetapi ketika kita melihat umat Muhammad SAW, hari ini adalah hari-hari yang teramat sangat berat. Kalau kita melihat bagaimana saudara kita di Rohingya, berat sekali. Saudara kita di Irak, bapak dan ibu tidak bisa berjalan dengan tenang di Fallujah. Kalau kita melihat di Mosul, bapak dan ibu tidak bisa sholat berjamaah dengan tenang seperti ini. Karena ledakan bisa terjadi kapan saja. Bapak ibu pergi ke Syria, terutama bagian utara, penuh dengan konflik. Kalau kita melihat saudara kita di Palestina, keadaannya lebih menyedihkan. Saudara kita juga di Yaman, masih terjadi konflik antara Houthi dengan pendukung Al-Hadi. Dan di belahan-belahan dunia lainnya juga tidak lebih baik dari kita. Dan jikalau kita melihat di Indonesia juga, bagaimana kita melihat kekuatan politik dan kekuatan ekonomi dan kaitannya dengan dakwah Islamiyah itu tidak dalam posisi yang semakin hari menjadi semakin baik. Inilah yang mungkin Rasulullah SAW tegaskan dalam salah satu hadis yang sangat luar biasa. Satatada alaikumul umamu kama tada'atil akalatu ila qas'atiha. Qila ya Rasulullah awamin kilatin jumlatuna yawma idzin? Qala bala. Bala antum katsir. Antum katsir walakinakum gusaun ka gusa'is sail. Wasatunzauna min qulubi aduwikum al-mahabbata ankum. Wasatulqa fi qulubikumul wahan. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Fa ajaba sallallahu wassalam al-wahnu hubud dunya wa karahiyatul maut. Bersabda baginda Rasul dalam salah satu hadis yang luar biasa, akan datang satu hari kepadamu keadaan kamu bagaikan makanan yang tercabik-cabik. Seperti ayam diperebutkan oleh 7-8 tukang ojek yang udah 2 hari 2 malam nggak makan. Tercabik-cabik, ada yang ngambil kepalanya, ngambil sayapnya, ngambil iganya, ngambil kakinya. Dalam riwayat yang lain seperti buih lautan. Lantas sahabat kaget melihat perumpamaan dari baginda Rasul. Ya Rasulullah, kaifa hadza wa kaifa hasala hadza aw min kilatin jumlatuna? Selamat jalan Mas Ari, mau training beliau, kita doakan biar sehat selalu. Apakah jumlah kita sedikit sehingga kita tercabik-cabik? Kata baginda Rasul, tidak. Kamu ini banyak sekali, banyak banget. Di Indonesia dari 250 juta penduduk, 200 jutanya Muslim. Di dunia kita mungkin 1,4 hingga 1,5 miliar.
Tetapi kata baginda Rasul, kamu ini bagaikan buih lautan. Kalau di tengah lautan seperti gunung, tapi ketika sampai di pinggir pantai bertabrakan dengan karang, habis. Yes, the number of minister Indonesia is a lot. The number of governor is a lot. The number of mayor is a lot. But how many of them brave enough to fight for Islam? Jumlah menteri banyak, jumlah gubernur banyak, jumlah bupati dan jumlah wali kota banyak, jumlah direktur BUMN banyak. Tetapi berapa dari saudara kita yang mau berjuang dengan posisinya untuk izzatul Islam? Tidak banyak dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang di seberang sana, ketika mereka menjabat, they do everything they can do for the religion. Ini jadi satu tantangan. Makanya saya kasih judul pertemuan hari ini dengan membangun jiwa yang amanah dan produktif. Kenapa ini Ramadan harus dikaitkan dengan membangun jiwa yang amanah dan produktif? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perenungan saya pribadi, mohon maafkan jikalau saya salah. Ternyata antara Ramadan dengan kesolehan bangsa ini nggak ada hubungannya. Saya ulangi. Antara Ramadan dengan turunnya korupsi nggak ada hubungannya. Antara puasa dengan semakin bersihnya sungai-sungai di Jakarta dan Ciliwung nggak ada hubungannya. Antara Ramadan dengan semakin bersihnya jalan-jalan di ibu kota kita nggak ada hubungannya. Artinya sebelum Ramadan kotor, setelah Ramadan kotor, dan ketika Ramadan kotor juga. Kenapa demikian? Coba kita lihat, kalau seandainya kita sudah berpuasa sejak tahun 2000. Sekarang 2000 berapa? 15. Artinya sudah 15 tahun kita puasa. Bahkan kita sudah puasa puluhan tahun. Ada yang puasa 20 tahun, ada yang puasa 30 tahun. Katakanlah anak kita baru berpuasa 15 tahun. Kalau saja 1 tahun itu kita bertambah soleh, dari 100% nggak usah banyak-banyak. Jangan 50% bertambah soleh, jangan 20%, jangan 10%, 5% aja kita bertambah baik. Maka dari tahun 2000 sampai 2015 kita sudah puasa 15 tahun. Artinya jika 5% saja kita bertambah baik, berarti Indonesia itu sudah 75% bertambah baik. Kalau tahun 2000 ada korupsi, sekarang itu harusnya udah hampir hilang, tinggal seperempat lagi. Ya kan? Jikalau dahulu kita itu banyak kebocoran, berarti sekarang itu sudah hampir hilang, tinggal sedikit lagi. Jikalau dahulu banyak penyelewengan, dengan puasa, itu harusnya hilang. Tetapi ternyata tidak berubah. Ramadan is coming, Ramadan is about to go. Ramadan datang, Ramadan pergi. Dan tidak ada yang berubah. Makanya ada seorang teman mengatakan, Antono jangan sedih. Karena saum is my duty, haji is my obligation, corruption is my profession. Jadi jalan masing-masing aja. Dan gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Masya Allah, kata saya benar juga ya. Jadi kita ini, kalau dalam tataran individu, alhamdulillah. Tataran rumah-rumah, alhamdulillah. Tapi ketika kita bicara tentang gabungan individu, gabungan rumah-rumah menjadi masyarakat dan bangsa, ternyata kita tidak menjadi bangsa yang lebih baik. Dari tahun ke tahun. Kalau zaman Orde Baru dahulu, korupsi hanya di pusat saja, takut-takut. Sekarang alhamdulillah sudah berjamaah sampai ke daerah-daerah. Kalau dahulu takut-takut, sekarang sudah tu'maninah, dengan tenang. Jadi pertama berjamaah, yang kedua tu'maninah,
Dan walaupun yang sudah ada diambil KPK, sudah ada diambil kejaksaan, mereka tidak takut, mereka istiqomah. Jadi pertama berjamaah dari pusat ke daerah, yang kedua enggak khawatir, wala khaufun alaihim wala yahzanun, mereka tu'manina, kemudian mereka tidak mau berhenti, istiqomah. Nah, Ramadan ini mengajarkan kita untuk berjiwa amanah. Dan untuk amanah serta produktif, saya ingin mengambil dari contoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan saya wakafkan bukunya untuk masjid, tapi saya akan bahas sedikit dari buku saya. Rasulullah SAW itu adalah contoh yang paling luar biasa dalam membangun jiwa amanah dan jiwa produktivitas. Kita kan dari dulu sudah mengenal Rasul itu siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Dari TK kita belajar ini, ya kan? Nah, sesungguhnya yang bagian siddiq dan amanah itu adalah komponen utamanya adalah to inculcate the integrity and trustworthy, untuk membangun jiwa integritas dan jiwa yang trusted. Sementara kalau yang namanya fatona dan tabligh itu untuk membangun kompetensi. Karena fatonah itu harus kita terjemahkan sebagai competence, professionalism, dan quality oriented. Sementara jikalau tabligh harus kita terjemahkan sebagai visionary and communicative leadership. Saya tidak ingin terlalu teknis di sini, tapi itulah sesungguhnya terjemahan dari siddiq, amanah, fatonah. Dua sifat yang pertama mencerminkan trust atau amanah, dan dua sifat yang terakhir mencerminkan profesionalism dan produktivitas. Masalahnya dengan baginda Rasul ini, kita itu punya 5 dan tidak punya 5. Oke, bapak-bapak supaya nggak ngantuk, angkat tangan kanannya. Tangan kanannya diangkat. Ibu-ibu, oke, nyebut bareng-bareng dengan saya ya. Muhammad SAW, jarinya diginiin, hanya ada di masjid, hanya ada di musola, hanya ada di masjid. Ulangi lagi. Jangan ngantuk ya. Muhammad SAW hanya ada di masjid, musola, madrasah, mulut doang. Sekarang tangan kirinya. Muhammad SAW tidak disebut-sebut dalam manajemen, tidak ada dalam marketing, tidak ada di manufaktur, goib di money market. Jangan tersinggung. Diulangi lagi, yang kanan. Muhammad SAW hanya ada di masjid, musola, madrasah, mulut doang. 5M pertama. 5M kedua, Muhammad SAW tidak ada di manajemen, tidak ada dalam marketing, tidak ada dalam manufaktur, goib dalam money market. Itulah yang terjadi. Oke, makanya saya mencoba dengan segala kekurangan untuk membawa Rasul ini dari mihrab ke pasar. Membawa Rasulullah SAW dari mihrab ke transaksi, pegadaian, insuran, pengadilan. Ada 8 spektrum sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena kita di masjid itu, bapak-bapak kalau sholat zuhur di kantor berapa menit? 3 menit. Dengan doa sedikit jadi 5 menit lah ya.
Oke, 5 menit kali 5 kali berapa? 25. Itulah Islam kita sehari. Islam kita sehari intinya cuma 25 menit. Nah sekarang pertanyaannya, berapa menit kita bisnis? Berapa jam kita meninggalkan rumah untuk mencari fulus? Li'ana bil fulusi lulus. Tanpa fulus, kurus. Jikalau terus menerus kurus bisa manfus. Oleh karena itu harus mencari rezeki dengan ikhlas dan tulus, agar diridhoi oleh Allah Rabbul Kudus, nanti kalau meninggal masuk surga Firdaus. Siapa yang bisa ngulangin? Oke, ulangi lagi bareng-bareng ya, ini supaya gak ngantuk nih. Ibu-ibu biar keras. Bil fulusi lulus. Bidunil fulusi kurus. Jikalau terus menerus kurus, bisa manfus. Oleh karena itu, harus mencari rezeki dengan ikhlas, halal, dan tulus. Sehingga bisa masuk surga Firdaus. Dengan izin Allah Rabbul Kudus. Amin. Oke. Nah tetapi itu ternyata berat. Mencari rezeki yang halal itu berat. Oke. Berapa jam kita mencari rezeki? Oke. Nah kalau dari Depok mungkin rada deket ya. Dari sini sampai ke Tamrin kira-kira jikalau jam 6, jam 7 pagi berapa jam? Bapak-bapak meninggalkan Pesona Kayangan jam berapa biasanya? Jam 5. Oke. Itu masih lumayan. Saudara kita yang di Cakung lebih error itu. Yang di Cikarang Masya Allah. Apalagi yang lewat akhirat sedikit di sana di Pamulang. Ada teman kata, di mana rumahnya? Rumah saya itu ke Ciputat, akhirat sedikit, baru nyampe kata ke Pamulang. Masya Allah, saking jauhnya dulu, sekarang mungkin udah lumayan. Itu kalau dari Pamulang, mau ke kantor ada yang ketinggalan, gak bisa balik lagi. Bayangin dari Pamulang, udah sampai sini, ada yang ketinggalan tuh tas. Itu lebih baik langsung aja, besok aja lagi urusannya. Itu berangkat jam 5 lebih, jadi jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maghrib sampai rumah belum maghrib? Belum kan? Jam 7 di jalan tol, jam 8 baru sampai pagar rumah. Itu pun jika tidak ada meeting lanjutan. 15 jam. 15 jam kali 60 menit berapa? Ini Pak Antoni ini banyak hitung-hitungan aja dari tadi katanya. 15 jam kali 60 menit, 900 menit. Pertanyaan saya, yang 900 menit hari gini lebih dekat ke sunnah Rasul atau lebih dekat ke jiwa kapitalistik? Kita jawab dalam hati aja. Hari gini bisnis di bumi Indonesia lebih dekat kepada halalan thayyiban mubarakan fi, lebih dekat kepada Rasul, lebih dekat kepada prinsip Quran, peduli masa depan, next generation, kepada environment, atau kita lebih cenderung menghalalkan cara-cara yang sesungguhnya tidak sesuai dengan syar'i. Baik dalam pasar modal, dalam asuransi, dalam tender, bagaimana praktek di pengadilan, bagaimana proses asesmen pasal 21, 23, PPN, kemudian bagaimana Pimpro, bagaimana turunnya anggaran, bagaimana turunnya APBD, dan bagaimana fraksi-fraksi di daerah itu membagi APBD baik untuk alokasi umum, DAU. Itu kira-kira pembahasan-pembahasan setengah ruangan atau pembahasan yang ada di hotel-hotel lebih dekat kepada semangat Quran, semangat hadis, semangat sunnah Rasul, atau bagaimana saya menyelamatkan nanti setelah saya pensiun. Bapak Ibu, itulah sesungguhnya yang hilang, al-amanah.
Nah, baginda Rasulullah SAW itu memberikan kepada kita contoh yang sangat luar biasa. Contoh yang sangat luar biasa dari Ramadan. Sesungguhnya ada 8 spektrum yang bisa kita lihat dari baginda Rasul. Nanti saya balik lagi situ. Sebentar, lihat kopekan dulu. Pertama, spektrum yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah self-development and personal leadership. Oke. Apa yang dimaksud dengan self-development and personal leadership? Atau saya bacakan dulu aja. Ada 8 spektrum yang bisa kita contoh dari Rasulullah SAW. Yang pertama, pengembangan diri dan pengembangan jiwa. Dimensi yang kedua, Rasul adalah teladan kita dalam bisnis dan entrepreneurship. Nanti akan saya ceritakan sedikit. Yang ketiga, Rasul adalah uswah hasanah kita dalam memanage keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keempat, Rasul adalah uswah hasanah kita dalam ibadah dan dakwah. Oke. Karena Rasul kalau seorang itu mengaku yang paling alim dalam Islam, Rasul itu adalah guru besarnya daripada semua profesor dalam Islamologi. Yang kelima, Rasul adalah teladan kita dalam bidang sosial politik. Yang keenam, Rasul itu adalah teladan kita dalam bidang pendidikan. Saya tulis di sini namanya 20 Holistic Learning Method. 20 metode pendidikan cara Rasul. Yang ketujuh, Rasul itu adalah champion dalam legal development. Apa yang kita sekarang dengar tentang Islamic law, hukum Islam dengan semua tatanan dan peranatanya, itu diletakkan dasarnya oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasulullah SAW itu adalah leader dalam militer, leader dalam strategic management. Ada kurang lebih yang tahu berapa kali, ini saya harus kasih hadiah ini. Ustadz dilarang jawab. Hadiahnya bagus. Kalau ada yang bisa jawab nanti dapat hadiah umroh. Benar. Pak Bambang sudah berangkat dengan saya umroh. Di sini juga saya melihat saudara saya, Pak Ino ada juga udah berangkat. Kebetulan saya punya travel, namanya Tazkia. Alhamdulillah berangkatin tiap minggu 2 kali. 1 tahun mungkin ada sekitar 4.000 orang yang umroh. Nah, yang bisa jawab itu insya Allah nanti dicatat oleh Pak Bambang bisa berangkat umroh. Oke, tapi jawabnya yang benar. Tahan nafasnya dulu. Oke ya, ibu-ibu siap? Oke. Oh, udah kedengaran. Oke, baik ya. 1, 2, 3. Mohon disebutkan dengan rinci berapa kali perang besar dan perang kecil serta ekspedisi militer Rasulullah dalam Hijriyah dan Masehi. Hijriyahnya, Masehinya harus sama. Jadi 10 Ramadan, 15 April gitu. Oke. Di bab 8 ada di sini sih. Di bab 8 ada. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Waduh ini. Rasul itu perang besarnya tidak kurang dari 9 kali, ekspedisi militernya 53 kali. Saya ulangi, Rasul itu perang besarnya lebih dari 9 dan ekspedisi militernya 53 kali. Dilakukan dalam 10 tahun, periode Medina. 53 plus 9 berapa? 62 dibagi 10 tahun. Kira-kira 1 tahun berapa? 6 kali.
6 kali itu berarti 2 bulan sekali. Bayangkan bagaimana Rasul harus mengatur strategi pertahanan Madinah, pertahanan Islam 1 tahun 6 kali. Coba dibayangkan waktu itu, kalau mengatur 100.000 orang saja, berarti awalnya di sini, ujungnya di mana tuh? Ujungnya di Depok, ujung sana kali ya. Atau di kantor wali kota, 100.000. Hei sahabat, belok kiri, kemudian belok kanan lagi. Coba kira ngasih taunya gimana tuh? Tidak ada speaker, tidak ada WhatsApp, wala SMS. Jadi sangat susah Rasul itu mengatur strategi perangnya. Oke. Kemudian Rasul itu harus menerima wahyu, Rasul harus mengadili masalah-masalah di sekitar sahabat, Rasul harus menjadi imam, dan Rasul setiap malam wajib tahajud. How he manage his time. Luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW mengelola waktu. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sesungguhnya Rasul itu adalah super leader. And yes, he is a super manager. Rasul itu adalah super leader, leader yang super. Kenapa? Karena sangat komprehensif. Pengembangan diri, bisnis, keluarga, dakwah, sosial politik, pendidikan, hukum, militer. Silahkan cari sepanjang sejarah manusia, ada seorang pemimpin yang spektrum kepemimpinannya begitu utuh dan lengkap. 1, super di situ. Yang kedua, Rasulullah SAW bukan jago teori seperti profesor-profesor manajemen di kampus. Yang mana ahli teori ketika disuruh ngurus koperasi universitas bangkrut. Karena jagonya memang cuma teori aja. Rasul itu sudah praktek dan untung. Oke. Dan yang ketiga, Rasul itu proven, yang kedua, dan yang ketiga widely accepted. Rasul itu ajarannya itu diterima oleh hampir seperempat penduduk dunia ini. Jadi 1 holistic, 2 proven, 3 widely accepted. Nah, inilah sesungguhnya yang harus kita sampaikan ke dunia luar. Yang terjadi Bapak Ibu adalah yang terbolak. Kenapa? Kita sebagai umat Islam itu selalu mengutip wisdom dari John Maxwell. Anak-anak kita dengan bangga mengutip dari Brian Tracy. Kita mengutip dari Stephen Covey. Kita mengutip dari Zig Ziglar. Nggak ada yang salah dengan itu. Bahkan kita menggembar-gemborkan wisdomnya Mother Teresa. It's okay. Tetapi yang salah itu kenapa si John Maxwell tidak kenal siapa Muhammad SAW. Yang salah itu kenapa Brian Tracy tidak pernah baca hadis. Yang salah itu kenapa si Stephen Covey tidak pernah mengenal uswah hasanah dari baginda Rasul. Padahal jikalau dibandingkan, Masya Allah, itu jauh bumi langit. Bapak Ibu jikalau pernah membaca wisdomnya Konghucu, Yun Li, itu diagung-agungkan di Cina, di Taiwan, di Hong Kong, dan di Singapura. 1 buku. Memang ada beberapa bab, kurang lebih sekitar 525-an wisdom. Tetapi wisdom Konghucu ini, jikalau dibandingkan dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Aidalami, Muwatta, Musnad Ahmad, itu tidak ada apa-apanya. Luar biasa. Nah, tetapi sangat disayangkan mereka tidak mengenalnya. Dan lebih dari itu kita sendiri umatnya tidak mengenalnya. lebih dahsyat kita sendiri tidak mengenalnya. Oke. Nah, padahal ini jikalau kita mengenalnya dengan baik, kita akan mendapatkan barokah yang banyak. Saya jumping dari uswah hasanah Rasul ke barokah Ramadan sebagai bagian terakhir sebelum nanti kita tanya jawab.
Apa yang dicontohkan Rasul dalam Ramadan ini dan dengan amanah dan produktif? Jadi jikalau tadi sudah mendapatkan wisdom yang komprehensif, insya Allah akan ada jiwa amanah dari Ramadan ini. Apa sih yang dimaksud dengan jiwa amanah dalam Ramadan? Ramadan itu ternyata inti utama dari saum kita itu adalah al-imsak, menahan diri. Al-imsak min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan disitulah ada satu kekuatan yang disebut dengan self-control. Self-disiplin yang sangat luar biasa, yang tidak ada di luar puasa. Bapak Ibu, kalau seandainya sekarang kita masih kenyang nih, karena baru jam 6 kurang 7 menit. Tapi nanti jam 9, 10, nanti jangan lupa, oke, jam setengah 9 saya datang ke Bapak Ibu lagi. Jam setengah 9 sampai setengah 10 saya akan datang ke rumah ibu-ibu semua di sini dan bapak-bapak. Di Metro TV 1 jam. Nanti ada cerita tentang bagaimana saya masuk Islam di situ. Setengah 9 sampai setengah 10. Mudah-mudahan nggak berubah jadwalnya. Oke, sekarang jam 6, nanti jam 7, jam 8, nanti sampai jam 2 siang. Bapak Ibu terpaksa harus nyetir sendiri. Dari Depok, nyetir sendiri sampai ke Tanjung Priok. Misalnya. Karena supir nggak ada, anak nggak ada yang bisa disuruh, ponakan lagi goib, jadi kita sendiri nyetir. Nah sementara mobilnya itu gelap Bu, ada kacanya 90% gelapnya itu. Nah subhanallah masih ada sisa sahur, jam 2, jam setengah 3 lagi panas-panasnya ada sisa sahur, ada hamburger, triple Big Mac. Jadi ada daging, ada sosis, ada daging lagi, kemudian pakai keju, kemudian pakai mayonaise, dibungkus pakai aluminium foil, disimpan di dashboard kepanasan. Jadi meleleh itu kejunya tuh. Masya Allah. Di sampingnya tuh ada jus, bekas sahur masukin di kulkas. Jusnya jus kiwi campur mangga dan jeruk. Pertanyaan saya, dalam mobil yang kita hanya seorang, halo? Gelap, anak di sekolah, ustadz lagi di masjid, istri lagi di dapur. Kita aja sendiri di situ. Pertanyaannya, kekuatan apa yang sudah menahan kita nggak makan? Perasaan apa saat itu? Halo? Perasaan apa saat di dalam mobil seorang diri, padahal nggak ada yang lihat? Perasaan iman, perasaan dilihat Allah kan? Perasaan Allahu yanzuru ilayya, wallahu yashhadu alayya, wallahu sayas'al kullama fa'al. Allah melihat saya, Allah menyaksikan saya, Allah is looking at me, Allah is watching me, and He is about to ask at the day of judgment. Jikalau saya melakukan sesuatu, Dia akan tanya di padang mahsyar, "Hey Antonio, kenapa engkau makan saat itu? Bukan kamu sedang puasa? Mentang-mentang kacanya gelap, mentang-mentang nggak ada orang kamu makan." Itulah satu perasaan self-control, self-surveillance yang dimunculkan oleh puasa. Betul tidak? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, bayangkan seandainya perasaan dilihat Allah sepertinya kita berhadapan dengan hamburger, dengan jus, di mobil jam 2 siang, kaca gelap. Bayangkan ini terjadi dengan para hakim. Ketika akan memutus, astagfirullah, Allah melihat saya. Keren kan? Bayangkan ketika semua pimpro akan ngotak-ngatik bestek. Bangunan ini besinya 10 inci, diganti jadi 8. Tapi kali sekian puluh ton, dia dapat banyak. Astagfirullah, Allah melihat saya. Nah ketika ada negosiasi antara pasal-pasal tertentu, di DPRD atau di DPR, astagfirullah, Allah melihat saya. Ketika akan ada purchasing,
Purchasing ini ada di pemerintah, ada di daerah. Masya Allah, Allah melihat saya. Kemudian dalam semua transaksi yang sekarang ada di bumi Indonesia, yang dalam semua tahap perizinan, silahkan Bapak Ibu izin ke kantor mana aja dan dibiarkan di loket aja, nggak usah ditelepon, nggak usah diapa-apain. Insya Allah akan diam di situ. Saya mau ngebangun bangunan tambahan di samping masjid, udah berbulan-bulan nggak jalan. Katanya Pak, seret nggak ada olinya. Nah, olinya itu kan oli minal muharramat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, that is the power of amanah in saum. Itu adalah kekuatan jiwa dilihat dan jiwa dikontrol dalam puasa. Nah, harapannya ini akan melahirkan insan-insan yang baru. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin judulnya kurang lebih seperti ini. Aku sengaja melarang makanan yang sesungguhnya halal. Tadi pagi Bapak Ibu sahur apa coba? Nasi. Nasi itu halal. Tapi sekarang dilarang. Dari jam 4.30 sampai jam 6 dilarang. Nanti jam 8 malam halal lagi. Pisang itu halal. Air mineral itu halal. Jeruk, daging, ayam itu halal. Tapi mengapa dari jam 4.30 subuh sampai jam 6 maghrib dilarang? Kata Allah, aku sengaja larang yang halal-halal sesuai dengan ketentuanku dari jam-jam tertentu. Harapannya kamu ada disiplin. Nanti setelah Idul Fitri, kamu bisa menahan diri dari yang haram. Saya tahan yang halal-halal dalam jam-jam tertentu agar engkau setelah Idul Fitri bisa menahan diri dari yang haram. Aneh bin ajaib di bumi Indonesia, selama bulan suci Ramadan sebagian umat ini bisa menahan dari yang halal, setelah Idul Fitri yang haram disikat lagi. Makanya ada satu hadis qudsi yang mengatakan seperti ini. Kamin shaimin la yabqa min siyamihi ilal juwal atas. Wa kamin qaimin la yabqa min qiyamihi ilal sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang tersisa dari puasanya kecuali pernah haus dan lapar. Betapa banyak orang yang masuk ke Ramadan dan tidak ada yang tersisa dari Ramadannya kecuali pernah berdiri malam. And everything remain the same. Dan setelah itu semuanya sama. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian kedua dan ini bagian pamungkas dari saya, productivity. Nah, Rasul itu waktunya hanya 23 tahun, 13 tahun dikejar-kejar Abu Jahal, Abu Sufyan, sembunyi-sembunyi di Mekah, beliau hanya punya waktu 10 tahun. Bayangkan waktu di Madinah itu kan hanya 10 tahun kan? Nah, tetapi bagaimana ternyata Rasul dalam 10 tahun ini very very produktif. Dan bahkan produktivitas yang paling tinggi justru di Ramadan. Perang Badar Al-Kubra terjadi di Ramadan. Perang Ainul Jalud terjadi di Ramadan. Pasukan muslimin bisa memukul mundur pasukan Mongol juga terjadi di Ramadan. Dan beberapa futuhat al-Islamiyah besar-besar lainnya terjadi di Ramadan. Dan ternyata Ramadan itu memang kalau dari sisi ekonomi di Indonesia itu terjadi peningkatan transaksi yang sangat luar biasa di Ramadan. Walaupun kita harus agak introspeksi dikit. Wabil khusus bagi saya yang sedang belajar ekonomi dan belajar usaha. Kenapa demikian? Bapak Ibu, income biasanya 100%, ya kan? Di Ramadan ini gaji kita naik 100%, dapat THR. Jadi 200% kan? Nah, kemudian konsumsi beras naik. Konsumsi 9 bahan pokok ternyata di Ramadan tuh naik. Buah yang nggak biasa dibeli, dibeli. Pakaian yang tidak bisa dibeli, dibeli.
Kemudian tiket-tiket pesawat habis di Ramadan. Tiket bus Jawa Tengah, Jawa Timur, Probolinggo, Klaten, Banyuwangi semua habis. Kereta api sudah sebulan yang lalu habis. Motor-motor itu Masya Allah paling banyak penjualan di bulan ini. Sewa mobil paling banyak di sini. Nah, jadi kalau kegiatan ekonomi terjadi satu peningkatan yang sangat luar biasa. Lihat aja swalayan paling heboh di Ramadan. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan la yatamanna asanah kullaha Ramadan. Seandainya umatku itu tahu apa yang barokah keuangan di Ramadan, pasti 1 tahun itu ingin THR semua. Ya jelas lah, cuman yang pusing yang punya perusahaan kan. Tapi di balik itu tinggal kita sekarang bertanya Bapak Ibu sekalian, yang menjadi muhasabah kita. Ini babnya bab muhasabah. Saya bersyukur jikalau di kompleks di kompleks kita ini, di kompleks Az-Zikri ini, alhamdulillah para penghuninya sudah luar biasa. Karena Bapak tidak akan ada di kompleks ini kecuali sudah sukses secara finansial, sosial dan intelektual, alhamdulillah. Tapi mungkin jikalau di kompleks lain masih banyak yang berjuang. Di atas itu semua, jikalau kita melakukan muhasabah iktisodiyah, muhasabah ekonomi, jangan jauh-jauh lihat di ruangan ini saja. Betapa kita itu harus masih berjuang, betapa kita itu lemah. Oke, kita mulai dari apa yang kita lihat. Oke, lampu ini kita tidak mungkin baca Quran tanpa adanya lampu dan tidak mungkin sholat subuh tanpa lampu. Kita tanya, hei lampu, kamu mereknya apa? Al-Munir, Al-Anwar, Al-Misbah, An-Nur? La, saya Al-Philips. Lampu kita ini Al-Philips namanya. Oke, halo. Speaker, kamu Al-Bilal, Al-Muazzin, Al-Iqomah? La, ana At-Toa. Dia Toa mereknya. Kira-kira yang buat toa puasa enggak? Enggak. Yang buat lampu kira-kira sholat taraweh enggak? Nah, oke, kita sekarang lihat AC ini. Hei AC, kamu mereknya apa? Ar-Rih, Al-Jannah? Bukan, ana Al-Panasonic. Oke. Nah, ini dinding kita ini. Hei, dinding, kamu semennya semen siapa? Indosemen atau Holcim atau Lafarge? Wallahu a'lam. Oke, Bapak Ibu semuanya mengantongi sesuatu yang dilihat puluhan kali sehari. Gadget. Gadget ini kira-kira buatan Afghanistan atau buatan Palestina atau buatan Kuwait? Wala Kuwait, wala Sudan, wala Aljazair. Oke, nggak usah disebut namanya. Nanti Bapak Ibu pulang naik mobil, kira-kira mobil itu buatan Maroko atau buatan Tunisia? Oke, nanti ibu-ibu ke dapur masak ceklek, kira-kira kompornya merek apa? Oh, nggak usah disebut namanya. Lagi masak, ibu-ibu nonton TV, kira-kira merek TV itu apa? Oke, Bapak Ibu, kemudian jikalau saya kejar lagi Bapak Ibu ke dompetnya, kartunya kartu apa? Nggak usah disebut juga, kita malu. Oke, itulah kita yang punya Ramadan, yang punya ibadahnya kita, orang lain yang punya keuntungannya. Halo? Kok jadi tegang gini ya? Kita nih yang punya ibadah, kita yang punya rukun Islam, tapi kenapa orang lain yang dapat keuntungannya? Harusnya ini kan kesempatan kita untuk membangun productivity. Tapi kalau jikalau saya ketemu mereka, saya balikin bahasanya. Kemarin saya diminta oleh Vatikan, ini oleh-oleh nih, Pamungkas. Diminta oleh Paus Fransiskus untuk menjelaskan kegundahan mereka. Kenapa gereja Katolik itu rada pusing? Karena dalam Bible itu dilarang. Oke, sebentar ya. Ada beberapa pasal dalam Bible itu yang
melarang riba. Oke, sebentar. Di bab 1 dalam buku saya, ada dalam kitab Imamat, ada dalam kitab Levitikus bahwa riba itu dilarang dalam perjanjian lama. Tetapi gereja Katolik itu bingung, kenapa dalam perjanjian lama, termasuk juga perjanjian baru, riba itu dilarang, tapi Eropa bank-banknya menerapkan riba. Bahkan si Vatikan pun punya namanya Vatikan Bank. Oke. Dan ekstensi dari Eropa yaitu Amerika dan Australia juga menerapkan riba. Nah, sementara katanya Islam itu menjauhi riba dan mereka melihat Indonesia ada contohnya. Diundanglah dari Indonesia, ada Ketua OJK, Pak Mulyaman Hadad, plus Deputi Gubernur BI, dan yang ketiga saya mendampingi mereka. Nah, ketika ngejelaskan di pesantrennya Vatikan, Vatikan punya pesantren. Ada yang tahu nama pesantrennya? Namanya Angelicum. Jadi itu adalah universitas atau perguruan tinggi di mana di situ dididik para calon kardinal dan calon pastor. Oke, jadi rektornya adalah seorang kardinal dan dosen-dosennya para pastor tapi sudah bergelar doktor dan profesor. Nah, saya menjelaskan, kata saya, look, Islam is a blessing for universe. Islam adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana contohnya? Kata saya, lihat ibadah haji. Haji itu adalah ibadah kami, tetapi kami bagi-bagi duit sama kalian. Bagaimana Pak Antonio? Oke, kata saya, haji 1 tahun itu 5 juta orang. 5 juta orang ini naik pesawat semuanya. Pesawatnya kami sewa atau kami beli dari Boeing. Dan Boeing itu buatan Amerika. Kami kasih duit ke Amerika. Sebagian pakai Airbus. Airbus itu buatan Perancis plus Inggris, ya kan? Kami kasih duit ke Inggris dan Perancis. Jamaah haji. Betul tidak? Nah, boleh Garuda, tapi Garuda kan beli sama sewa. End benefaktornya kan Boeing sama Airbus. Di ujungnya mereka. Oke, beres naik pesawat, kita kan turun di Jeddah. Ya kan Pak? Di Jeddah kira-kira jalan kaki ke Arafah atau naik bus? Naik bus. Merek busnya apa kira-kira? Mercy. Kita kasih ke Jerman. Volvo kita kasih ke Swedia. Hyundai kita kasih ke Korea Selatan. Toyota kita kasih ke Jepang. Haji ibadahnya tapi duitnya nyampe di Jepang. Nyampe di Jerman. Mereka yang pintar, kita yang bahlul, itu aja istinya. Tapi judulnya kita ngasih berkah ke mereka kan? Oke, belum selesai ceritanya. Setelah sampai di Mekah, mau di tenda atau masuk hotel? Masuk hotel. Hotelnya apa namanya? Yang paling gede depan Masjidil Haram namanya Darut Tauhid Intercontinental. Di sebelahnya ada Fairmont, di sebelahnya ada Kempinski, di sebelahnya ada Novotel, di belakang ada Sheraton. Yang namanya Intercon, Sheraton, Fairmont itu Yahudi semua. Dia yang pinter, kita yang bahlul. Lagi-lagi kita kasih duit ke mereka. Pak, itu kan baru hotel, kita kan di tenda aja. Oke, kita masuk tenda Mina sama tenda Arafah, tahan api, buatan Amerika. Makan jeruk, makan anggur dari Perancis. Makan pisang, Guatemala. Makan nasi, nah jangan kaget nih, kalau nanti di Mekah makan nasi itu namanya pandan wangi rice made in Chiang Mai. Dari Thailand. Karena Thailand memproduksi beras Cianjur lebih bagus dari Cianjur sendiri. Oke. No Pak, jangan khawatir, kita kan air zam-zam asli punya umat Islam. Ntar dulu jerigennya buatan Hong Kong. Ini kita mentertawakan diri kita sendiri. Sesungguhnya that is the opportunity for productivity. Those are the opportunities for our productivity. Harusnya kita nggak usah beli lagi dari Boeing, wala Airbus. Kita punya jago-jago banyak di Indonesia.
Cuman yang tidak ada adalah satu komitmen bagaimana kita memproduksi pesawat. Dahulu Pak Habibie sudah mulai. Anaknya juga Pak Ilham Habibie sudah mulai. Cuman mungkin komitmen ke sana sehingga kita lebih mudah beli daripada membangun. Padahal kalau membangun 5 tahun itu jadi. Dan teknologinya lebih bagus daripada yang dibeli dari Cina. Dan tidak kalah dengan Boeing, karena saya ketemu dengan beberapa di Boeing, itu banyak orang kita, saudara-saudara kita dari Pakistan, saudara-saudara Muslim engineer dari India. Kan yang jago-jago di Harvard, saya kemarin diminta di Inggris jadi visiting professor di Oxford University. Mereka itu jago, hebat, tapi sesungguhnya orang kita lah yang jadi profesor-profesor di sana. Banyak, oke? Dari Indonesia kan juara Olimpiade, Masya Allah. Cuman mungkin bagaimana ngebungkus jadi satu komitmen, national pride, ummah pride. Dan jikalau kita kembangkan mobil terus, insya Allah jadi. Nah, jikalau tidak, akibatnya kita yang punya ibadah, kita yang punya rutin, kita yang punya agenda, orang lain yang berpesta pora. Jadi kesempatan kita untuk berproduksi, kesempatan kita produktivitas menjadi kurang dan tergadaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya harus akhiri di sini karena sudah hampir jam 8 kurang 90 menit. Dan saya ingin hadiahkan buku saya ini, judulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Teladan Sukses dalam Hidup dan Bisnis, The Super Leader Super Manager ke Masjid. Mudah-mudahan nanti jadi bagian dari perpustakaan masjid. Kepada Ustadz Zainal mungkin dipersilahkan. Jangan dilihat harganya, lihatlah berapa puluh jam ketika menulisnya. Ya, sama-sama. Dipoto dulu katanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Pak Dr. Haji Syafi'i Antonio atas ceramahnya. Kemudian kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Barangkali dari bapak-bapak yang mau bertanya, silakan Pak. Ada mic-nya. Cek. Assalamualaikum Pak Ustadz Syafi'i Antoni. Tadi nyinggung soal riba, meskipun topik utamanya tidak berkaitan dengan transaksi keuangan syariah, namun kesempatan yang sangat berharga kalau kita memanfaatkan Pak Ustadz nih memberi pencerahan pagi ini. Jadi saya yakin masih banyak dari umat Islam yang memanfaatkan bunga deposito sebagai sumber pendapatan. Bunga deposito dari bank-bank konvensional terutama, karena lebih pasti, mungkin juga ada yang relatif lebih tinggi. Nah, pertanyaannya, meskipun itu diharamkan oleh Majelis Ulama dalam Fatwa 2003, tapi ada 3 pendapat yang membenarkan itu sebagai suatu pendapatan yang halal. Yang pertama adalah tulisannya Ahasan itu, yang menyatakan bahwa itu adalah hak, ya. Jadi adalah perbuatan yang salah, beliau katakan, kalau kita menolak bunga deposito. Yang kedua tentu saja tulisannya Pak Quraish Shihab, bahwa tidak ada pendoliman di situ di dalam bunga deposito. Yang ketiga adalah An-Nisa ayat 29. Ya, apabila engkau wahai orang-orang yang mukmin, apabila engkau melakukan transaksi, janganlah engkau mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, kecuali perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Nah, bukankah bunga deposito itu adalah kesepakatan dua pihak? Sehingga bisakah kita menggunakan itu untuk membenarkan bahwa transaksi deposito itu adalah bunga halal? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulin aja mungkin ya, ada satu lagi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoni Hasan. Antonio sama, kualitasnya beda. Tadi KW3 katanya. Baiklah, saya khusus di bidang pendidikan aja, Ustaz ya. Kalau kita lihat ya, di top 10 university in USA in the world, itu yang masuk banyakkan dari 30% dari Chinese, katakanlah 10% dari India,
Dari Indonesia kalau nggak satu kadang-kadang nggak ada. Gitu, ya. Pernah di satu sekolah itu dari Malaysia dikirim 25 orang. Dari Indonesia alhamdulillah ada 3 dan 3-3-nya uang sendiri. Yang 25 adalah biaya negara. Kita lihat lagi di Indonesia sekarang itu di top 10 in the world. Di Indonesia sekarang kita lihat. Kalau ada 10 siswa yang dikirim ke Olimpiade, ya, itu kalau tidak dibatasi, itu hampir 10-10-nya bukan orang kita. Ya, kita bisa lihat, kita bisa sebut BPK Penabur 1, Kanisius dan seterusnya. Ya, untung sekarang ada pribadi lah kita. Jadi kita benar-benar prihatin bahwa kita disuruh menuntut ilmu, ikro dan segala macam, kaburo maktan, kita butuh bukti, tetapi di dalam realita kita kalah. UI aja misalnya ya, beberapa tahun lalu 90% itu Islam. Sekarang kalau nggak dibatasi mungkin udah 50%, kita udah kalah. Nah ini yang jadi prihatin. Jadi memang kita betul tadi sesudah Ramadan nggak ada bekas. Gimana caranya nih? Jadi bukan ekonomisnya, pendidikan kita dibabat habis sehabis-habisnya. Itu aja, gimana nih saran-sarannya? Kita butuh bukti, bukan lagi janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, dua dulu ya. Ini tentang riba, ini perlu 1,5 jam lagi Pak. Tapi saya singkat aja. Begini, yang paling mudah itu adalah ketika Quran turun tentang ayat-ayat riba, apa praktek ekonomi yang terjadi di masyarakat Arab dan praktek-praktek apa saja yang dilarang. Saya ulangi. Cara yang paling mudah memahami apa sih yang dimaksud dengan riba adalah ketika Quran turun, riba itu ayatnya banyak Pak. Ada Al-Baqarah 175, 176, 177 sampai 180-an. Itu demikian juga ada Ali Imran 130. Oke. Intinya adalah tahapan dari riba itu sendiri ada 4 tahap. Oke. Lagi-lagi saya kalau ngejelas ini nggak bisa pendek. Tapi di dalam salah satu buku saya, nggak dibawa di sini, saya menulis kurang lebih sekitar 100 halaman tentang bagaimana miskonsepsi kita tentang arti riba itu sendiri. Tapi intinya ridho sama ridho itu harus dalam kebenaran. Saya ridho, dia juga ridho untuk meloloskan kasus saya di mahkamah. Hakim ridho dikasih duit, saya juga ridho. Adakah hakim yang nerima duit tidak ridho? Wah tidak, apalagi dekat Idul Fitri, ridho banget itu. Tapi ridho itu harus dalam yang hak gitu. Seorang ridho, mohon maaf, cewek juga ridho. Padahal itu anak orang lain yang belum dinikahinya. Ridho di dalam hotel berdua itu nggak bisa. Wala ataqulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan antara minkum. Gitu bunyi ayatnya. Kecuali dalam transaksi yang sah dan ridho dengan ridho. Karena ada saja yang sah tapi satu ada pemerasan. Oke deh kita bagi hasil. Saya 98%, kamu 2%. Itu nggak ridho namanya. Bagi hasil kok 98 sama 2. Ya 60-40 lah gitu. 30-55 ini memberes banget gitu loh. Dia ridho kok dikasih 2%. Mana ada 2% ridho itu, kepaksa itu namanya. Oke, baik. Nah kemudian kalau nama-nama yang tadi Bapak sebut, itu tidak kompeten dalam ekonomi dan bukan bankir. Dan nama yang terakhir Bapak sebut itu juga, itu guru saya. Tapi mungkin kalau dalam soal jilbab, ibu-ibu tahu bagaimana anaknya membuka. Oke, jadi tidak valid kalau beliau bercerita tentang jilbab dan bunga bank. Oke, Hasan lahir sebelum ada bank syariah. Jadi beliau masih bingung, kumaha ieu. Nah, tapi kalau Hasan sekarang ada, pasti beliau berbicara lain. Karena waktu itu belum ada alternatif.
Oke. Nah, intinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membuka kesempatan bagi kita untuk bertransaksi dalam transaksi yang sangat-sangat simple. Ada yang berprinsip jual beli. Kalau misalnya kita pinjam dari bank untuk beli mobil dengan bunga 10%. Ya. Sesungguhnya itu diganti sama syariah, kita order dulu Kijang harganya 100 juta, yang murah lah ya. Mobil Agia harganya 100 juta, kemudian bank itu membelikan kita dari Astra 100 juta, kemudian jual ke kita 110. Yang pertama itu minjem dengan bunga 10%, yang kedua itu jual beli 10%. Apa bedanya? Bedanya, jikalau nggak bisa bayar akan terjadi bunga berbunga. Yang di sini sudah fix keuntungan dari 100 menjadi 110. Kalau terjadi suku bunga di pasar naik, nggak boleh naik. Jikalau terjadi keterlambatan bayar, tidak boleh bunga berbunga. Tapi ada bentuk lain namanya bagi hasil. Kita punya satu proyek, misalnya ada orderan dari BUMN, pengadaan 500 komputer, dibutuhkan uang sekian miliar, katakanlah 1 miliar. Dari 1 miliar ini kurang lebih ada 200 juta keuntungan. Maka kita tawarkan, bisa nggak Anda kasih ke saya 1 miliar, nanti ada profit dari 200 ini Anda 60% deh, 120 juta saya cukup dengan 80 juta saja. Berbagi hasil dari potensi keuntungan ini, itu bisa. Atau ada bentuk lain yang namanya sewa. Saya mau masuk ke bandara, nyewa rak-rak tertentu di bandara, kemudian saya bisa sewakan lagi dengan sewa yang lebih tinggi. Atau saya bisa menyewa alat berat, atau saya bisa menyewa satu traktor sendiri. Nah, intinya ini banyak sekali metode dan cara yang tidak menjadikan satu pihak diam diri untung, tapi ada pihak yang lain harus berjuang dan dia wajib mengembalikan jumlah tertentu apapun yang terjadi dengan bisnis tersebut. Karena kan bisnis tidak selamanya untung. Kadang-kadang kita jatuh. Dan yang paling besar Bapak Ibu sekalian, ada satu angka yang tidak bisa dijelaskan, terutama saat krisis. Ini saya harus jelaskan ini dan saya akhiri jawaban ini, yaitu Bapak-bapak masih ingat tahun 97, 98, 99 ketika Indonesia krisis, ya kan? Masih ingat ya? Krisis itu mengakibatkan suku-suku bunga itu naik. Bunga deposito, bunga tabungan itu sampai 30%, 40%, 50%, 60%, bahkan Bank Eksim ngasih deposito 12 bulan 75,2%. Pertanyaannya, industri menghasilkan berapa persen? Industri itu tidak bisa menghasilkan 20% saat krisis. Persis seperti sekarang ekonomi slow down, daya beli menurun, dolar naik, rupiah terpuruk, stabilitas nasional ada error. Oke? Nah, kekuatan ekonomi turun. Nah, tetapi pada saat krisis itu bunga deposito sedemikian tingginya karena apa? Karena bank kekurangan likuiditas. Sementara dunia usaha hanya bisa memberikan 15, 17, 20. Sekarang ngitungnya jadi error. Suku bunga 70%, sementara bisnis 20%. Kan ada tekor, negatif spread 50%, ya kan? Harusnya ke penabung dikasih 15, dari dunia usaha dapat 20. Atau ke penabung dikasih 8, dunia usaha kita cas 13. Jadi 13 dikurangi 8, 5, ya kan? Nah, sekarang ngitungnya jadi kebolak. Dari dunia usahanya dapat 20, sementara ke penabung 70. Minus 50. Pertanyaan saya, siapa yang bayar 50% itu? Ini jawaban sangat-sangat bahaya. Pertama, jikalau bank masih punya profit, dia harus tutup dari profitnya untuk 50% minus tadi. Tapi jikalau profitnya sudah habis, akan masuk ke core capital, modal di store dia.
Dan subhanallah modal disetor bank-bank swasta itu ludes semua, kecuali sedikit. Dan bank pemerintah pun termasuk Bank Bapindo harus digabungin, Bank Bumi Daya harus digabungin, Bank BDN harus digabungin, dan Bank BNI itu sudah minus 25%. Jadi kalau dia punya aset itu 1 triliun, itu sudah habis 1 triliun tuh. Dia pinjam uang tabungan 250 miliar. Tapi karena ini bank pemerintah dikasih modal balik. Sementara bank swasta disikat semua habis, jumlahnya hampir sekitar 50 hingga 70 bank. Karena Indonesia terpaksa menalangin agar tidak kolaps semuanya. Pak, berapa angka yang dipakai untuk menalangin? Jumlahnya 650 triliun. Saya ulangi, krisis tahun 97, 98, 99 itu talangan untuk dunia perbankannya sekitar 650 triliun. Berapa APBN kita saat itu? 218 triliun. Silahkan dicek APBN kita sekarang 2000 triliun. Tetapi tahun 99-2000 APBN kita tuh cuman 218 triliun. Jadi untuk menalangi hancurnya dunia perbankan dibutuhkan 3 kali APBN Republik Indonesia. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Yang bayar cuma 3 pihak. 1, dikurangi subsidi. Subsidi minyak, BBM, pendidikan dikurang-kurangin supaya ini bisa cukup. Yang kedua, dinaikin pajak supaya ada pendapatan. Yang ketiga, jual aset negara. Jadi apa yang sudah direkap termasuk sebut aja namanya BCA, dahulu sudah diamanin, kemudian dijual lagi ke Amerika, ke Paralon. Itu dibeli lagi sama ini, akhirnya negara yang keluar duit nalangan, sekarang yang punya orang lain. Oke, kemudian ada Indosat, terpaksa harus kita jual sebagian sahamnya. Dan seluruhnya, termasuk beberapa aset yang bagus di Kalimantan, yang ada perkebunan, yang ada konsesi-konsesi. Nah akhirnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu masih untung dengan saya karena kita punya aset, masih punya utang. Punya utang, masih punya aset. Cuman kalau ini krisis lagi dan semakin banyak yang kita gadaikan, kita akan mewariskan Indonesia punya hutang dan tidak punya aset lagi. Jadi jangan heran nanti kalau anak cucu kita wariskan Indonesia dengan obligasi pemerintah, 20 tahun, 30 tahun ke depan akan diwariskan ke anak kita, mereka punya hutang, asetnya udah habis ke asing atau asing. Oke, jadi berbicara tentang riba itu bukan hanya bunga-bunga seperti itu, tetapi berbicara tentang kelangsungan ini. Dan berapa kali sih krisis? Ternyata krisis itu selama abad 21 sudah 22 kali terjadi. Tahun 2008 di Amerika, sekarang lagi ke Yunani, kemarin dari Italia, sebelumnya dari Spanyol, dan ini akan terus bergulir. Kenapa? Karena sistem yang ribawi tadi. Oke, intinya jangan lihat person, tapi lihat majelis. Pak, kapan sih difatwakannya? Sesungguhnya difatwakannya sesuai dengan Al-Quran sendiri, sudah lama seperti itu. Kalau Mesir itu sudah memfatwakan haram tahun 1907, jadi sudah hampir 1 abad yang lalu. Kalau Liga Islam Dunia tahun 65, Al-Azhar juga tahun segitu. Kemudian jikalau di Pakistan tahun 79, Malaysia 83. Nah Indonesia rada telat, Majelis Ulama Indonesia tahun 2003, 16 Desember 2003. Memang ada beberapa individu yang berpendapat lain, nggak apa-apa, itu kan pendapat individu. Tetapi kita harus mengambil pendapat yang jumhur. Intinya saya sudah ngasih tahu bapak-bapak, nanti jika ketemu malaikat Jibril di akhirat, jangan salahkan saya. Sudah ada ayam, sudah ada kambing, jangan ngambil yang lain-lain. Oke, jelas kan? Oke, kalau tidak jelas sebagian ada di buku saya Super Leader Super Manager. Kalau tidak ada nanti saya titipkan mungkin di Pak Bambang, ada buku judulnya Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Saya tulis sengaja 1
100 halaman di situ. Nah, dalam bidang pendidikan, di Super Leader Super Manager ada bab pendidikan dari baginda Rasul. Jadi Rasul itu adalah pendidik yang luar biasa. Pendidik yang luar biasa, kalau nggak salah bab ke-8. Coba Pak dilihat bab ke-berapa. Tentang prinsip pendidikan baginda Rasulullah SAW. Bab ke-9. Jadi saya sepakat dengan Bapak, kenapa demikian? Karena memang drive kita sama kekuatan ekonomi juga Pak. Kemarin saya hampir 1 tahun kurang di Oxford University. Memang di Oxford itu seperti di Harvard, yang masuk susah, keluar susah. Seperti kata UI lah ya. Kalau UI itu kan susah masuk, susah keluar. Tapi kalau kampus-kampus tertentu gampang masuk, gampang keluar. Gitu. Gampang masuk, gampang lulus maksudnya. Oxford itu masuknya susah, lulusnya juga susah. Nah dari ujung ke ujung saya hitung anak-anak Indonesia itu cuma 15. Jadi ketika saya datang ke Oxford University, saya orang ke-16. Nah yang 15 ini pun, yang muslimnya hanya beberapa gelintir. Kebanyakannya lebih sipit dari mata saya. Yang muslim itu nungguin beasiswa. Kalau yang mereka biaya sendiri, jadi sama. Oleh karena itu, kenapa kita harus kuat secara ekonomi? Karena ekonomi itu harus kita tafsirkan bukan memperkaya diri, tetapi membangun kekuatan pendidikan dan dakwah umat. Saya ulangi, ekonomi itu tidak harus kita asumsikan sebagai memperkaya diri, tetapi insya Allah berapa sih yang kita pakai, mobil yang kita pakai kan maksimum 1, 2 mungkin sama istri kita, anak kita 1, katakanlah 4. Di rumah ada 7 kendaraan kan nggak mungkin juga, maksimum 4 lah. Setelah itu ngapain lagi? Rumah oke. Nah sisanya berarti bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan agar umat kita bisa, alhamdulillah ada lebih kita kasih beasiswa, alhamdulillah ada lebih kita bantu yatim-yatim. Jadi ada yang mengatakan Pak Antonio, lebih cepat mana masuk ke surga orang yang miskin tapi sabar, dan orang yang kaya lagi bersyukur. Kira-kira ke surganya cepetan mana tuh? Salah. Salah juga. Kalau orang miskin ya harus sabar, kumaha deui atau ente sabar mah. Ya udah miskin gak punya apa-apa ya duduk aja di musola gitu kan. Itu baik. Ajaban bi amril muslim kullu amrihi khair idza atahu bala fasabar wa idza jahu ni'am fasyakar. Kata baginda Rasul, sangat luar biasa kaum muslimin itu jikalau dia miskin, dia terima dengan kesabaran, alhamdulillah itu baik untuk dia. Tapi jikalau dia dapat rezeki, dia bersyukur, itu juga baik. Dua-duanya baik. Cuman kalau dari sisi value added, nilai tambah, itu lebih baik mana? Kalau yang miskin dan sabar, bagusnya untuk sendiri. Baiknya itu untuk dia aja. Tapi jikalau kaya dengan cara yang halal ya asumsinya ya, tidak nabrak kiri kanan, itu bagusnya untuk dirinya sendiri dan dia bisa memberikan kepada orang lain. Alhamdulillah jikalau di sekitar sini, Masya Allah ekonominya sudah sangat-sangat baik. Ketika kita akan naikkan, kata Pak Zainal, hayo kita iuran naikkan masjid 2 lantai. Siap? Nah, semuanya siap tuh. Maka Ramadan depan masjid ini insya Allah jadi 3 lantai. Oke, tapi jikalau umatnya, Masya Allah, mohon maaf Pak, saya masih banyak bayaran ke kiri ke kanan, itu kan susah. Oke, nah kelebihan lain, inilah yang harus kita pikirkan, bagaimana kita membantu saudara-saudara kita biar beasiswanya yang yatim piatu bisa terbantu. Itulah kenapa saya rada getol bicara tentang hayu kita berjihad dalam ekonomi, agar kita memiliki pondasi-pondasi yang kuat untuk pendidikan dan dakwah. Nah sekarang ini, mohon maaf teman-teman kita yang Kristiani, kita harus belajar dari mereka. Masya Allah ketika mereka jadi konglomerat itu, pertama jumlahnya banyak, yang konglomerasi. Yang kedua ketika mereka jadi konglomerat, mereka itu militan banget dalam agamanya. Lihat aja Haritanu, lihat aja James Riyadi, itu dakwah di gerejanya tiap minggu.
dan mempergunakan semua asetnya untuk dakwah. Nah, kalau kita melihat pengusaha umat yang maju dalam kaliber Taipan, itu yang punya drive militansi seperti James Riyadi itu nggak banyak, atau nggak ada. Nah, jadi ada yang nyampe ke sana tapi semangatnya tidak ada, atau seperti kita semangatnya banyak tapi belum nyampe ke sana. Jadi ini di antara dua itu. Jadi saya sangat semangat betul dengan Bapak bagaimana kita harus memperjuangkan pendidikan. Dengan segala kerendahan hati, saya ada satu kampus, saya memimpin satu kampus namanya Tazkiyah juga di Sentul City. Jadi jika Bapak-bapak ke Bogor, itu kan ada sirkuit Sentul. Setelah sirkuit Sentul ada Sentul City atau Sentul Selatan. Ada mall Belanova, ada rumah makan Ahpong ya. Kalau pernah makan di situ, nah di sampingnya ada masjid. Itulah masjid saya, Masjid Pak Bambang juga, Masjid Pak Ino juga. Di belakangnya ada kampus, namanya Universitas Tazkiyah. Muridnya belum banyak, baru sekitar 1.600-an. Tapi saya paksakan sama teman-teman di sana, mari kita paksakan ngasih beasiswa untuk sekitar 10 hingga 15%. Caranya susunya gampang Pak. Kalau kita punya lembaga pendidikan itu ngegratisin itu gampang. Filosofinya seperti menuhin bus. Kalau bus itu penghuninya 50, masih ada 40. Ya 10-nya penumpang gratisin aja. Kan sampai ke tujuan sama-sama ini. Seperti di satu kelas itu cukupnya 40 orang. Mahasiswanya cuma 30. Ya 10-nya gratisin aja. Dosennya ngomongnya sama, listriknya juga sama. Kan nggak bayar lagi dosennya, udah sekali aja kan. Listriknya juga sama, yang beda paling nanti uang kertas ujian. Nah jadi saya pakai filosofi itu, jadi sekarang ada sekitar 10 hingga 15% anak dari Papua, anak dari Maluku itu gratis di situ. Nah terutama kalau Bapak Ibu mungkin ada binaan yang hafiz Quran, kalau yang hafiz Quran itu pasti gratis. Hafiz 30 juz, ada juga yang 20 juz, itu kita gratiskan supaya mereka, dan biasanya anak-anak yang hafiz ini kalau ngafalin rumus lebih cepat. Yang mudah-mudahan dari situ nanti kita dorong untuk memiliki manajemen, kita dorong untuk memiliki entrepreneurship. Mudah-mudahan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Inilah tugas kita bersama memang. Bapak-bapak di Al-Zikri ini, Masya Allah saya banyak dengar yang baik dari Pak Zena, dari Pak Bambang, dari Pak Ino tentang jamaah di sini. Mudah-mudahan ini jadi jamaah masjid model, amin. Sehingga komplek-komplek lain di seluruh Indonesia bisa belajar dari sini. Dan saya juga berharap mudah-mudahan perpustakaannya tambah makmur. Saya masih ada beberapa buku Pak, nanti mungkin bisa kita diskusikan tentang peradaban Islam. Saya ada sekitar 10 volume. Saya ada buku tentang leadership Rasulullah SAW, ada sekitar 2.300 halaman, 8 volume. Dan ada Sidik Amanah Fatonah Tablik, ada sekitar 1.000 halaman. Nah nanti kita coba bagaimana memakmurkan perpustakaan kita di sini. Baik Bapak Ibu, saya sesungguhnya masih siap, tapi Bapak Ibu harus istirahat. Kalau tidak ada, saya ingin cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, mohon dibukakan pintu maaf. Dan mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang bisa berjumpa kembali. Terus kalau ada yang punya kesempatan waktu longgar, saya ada tablik akbar setiap bulan, yaitu hari Ahad, minggu kedua. Hari Ahad, minggu kedua. Pak Bambang hafal jadwalnya. Jadi Bapak Ibu kalau ada kesempatan hari Ahad minggu kedua dari jam 8 pagi sampai jam 10 aja. Saya mempunyai satu majelis taklim, mungkin satu-satunya di Indonesia judulnya. Kan biasanya pengajiannya ada tentang takwa, tentang sabar, tentang selamat dari api neraka, dari kuburan. Majelis taklim saya judulnya SKB, sukses kaya bahagia.
Karena kaya itu ada 5 katanya. Kaya hati, kaya ilmu, kaya teman, kaya dengan karya dan hasil-hasil perjuangan kita, dan yang kelima benar-benar kaya fulus. Jadi ada 5, sukses, kaya, bahagia dengan Asmaul Husna dan teladan Rasulullah. Jadi saya bahas buku ini dan bahas buku Asmaul Husna setiap bulan sekali sekitar 2 jam. Kenapa sampai jam 10? Agar ibu-ibu bisa kondangan. Karena alasannya itu, Pak nggak bisa katanya kondangan. Ya udah, saya berakhir sampai jam 10, jam 11-nya bisa ganti baju, kemudian jam 12-nya sudah tempat kondangan. Atau ngaji sambil pakai kebaya. Baik, saya akhiri di sini. Oh, di Sentul City, di Andalusia. Jadi kalau dari sini, apalagi lewat tol baru, nanti ke arah ke arah Sentul City, itu setiap bulan minggu kedua dari jam 8 sampai jam 10. Gratis, silakan bawa kerabat, saudara-saudara dan anak-anak kita. Terutama kalau yang ada teman-teman yang expatriate, kalau Bapak Ibu punya teman ekspat, orang Amerika, Eropa, Latin Amerika yang mau tahu tentang Islam atau kenalan sama cewek muslimah tapi cowoknya masih belum muslim, itu adalah makanan tempat saya. Di saya ada Mu'alaf Center namanya, bisa memberikan konsultasi dalam bahasa Inggris. Jadi saya sudah siapkan beberapa dosen yang berbicara bahasa Inggris untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para ekspat. Ya, jadi pastinya Bapak kan ada di perusahaan-perusahaan asing, itu ada ekspat yang sudah nanya-nanya tentang Islam. Insya Allah kita dengan senang hati bisa sharing. Sekian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.